Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, seperti biasa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keadaan dan rahmat. Hari ini kita pembahasannya yaitu mengenai teknik pembuatan gugatan, permohonan dan aduan, betul ya? Ya, Pak. Ya. Ini dalam materi ini terutama ada pendahuluan yang saya akan mencoba biasanya ini mengenai bagaimana prosedur pembuatan gugatan. Prosedur pembuatan gugatan ini kita harus ketika apa ya namanya ingin membuat gugatan, terutama contoh yang paling mudah gugatan yaitu gugatan di dalam gugatan perceraian, itu kita harus tahu administrasi syarat dari gugatan perceraian ya. Gugatan perceraian syaratnya ya berarti ada harus PP menikah itu wajib di dalam itu wajib dalam gugatan perceraian ya. Kemudian kalau permohonan ini tentang cerai talak, ya kita harus tahu bagaimana isinya, prosedurannya cerai talak juga. Ketika membuat permohonan cerai talak, yaitu yang maju adalah laki-laki. Laki itu nanti diwajibkan harus nanti ketika di dalam gugatannya, permohonannya ada KTP dan menikah, terutama itu wajib, dan ketika PNS harus izin atasan, itu yang bikin sulit biasanya. Dan biasanya ketika di dalam prosedurannya harus berani memberikan nafkah tidak kepada seorang istri ya. Itu permohonan cerai talak kita ambil yang mudah-mudah aja ya. Kemudian di dalam argumen hukum dalam membuat gugatan permohonan ya, dan aduan kita harus tahu argumen dasar hukumnya ya. Kemudian gugatan maupun permohonannya yaitu di dalamnya ada nama, alamat ya, tanggal lahir, pendidikan, mengenai data diri itu. Gugatan dari gugat cerai, permohonan cerai talak, dan kemudian prosedur di dalamnya ada argumen yang harus didasarkan realita dan dasar hukum yang ada. Jenis gugatan yang nanti ada jenis gugatan yang harus teman-teman pelajari, permohonan dan aduan. Ini jenis gugatan ke peradilan di Indonesia maupun permohonan dan aduan. Kemudian praktek membuat gugatan itu mahasiswa juga harus mampu ya, untuk membuat gugatan atau permohonan dan aduan ketika di dalam bantuan hukum menjadi litigasi maupun non litigasi. Nah, kita masuk ke prosedur pembuatan gugatan, permohonan dan aduan. Pertama menentukan dasar hukum dan fakta peristiwa, kemudian menentukan pihak-pihak yang terlibat, ya, sama pihak-pihak terlibat ini mau bikin permohonan poligami, ya. Poligami itu permohonan, bukan gugatan ya. Makanya kan senang dengan poligami ya. Kalau perempuan kan nggak mau ya. Itu permohonan, jangan gugatan, ini salah. Kalau prosedurnya nanti dibikin gugatannya dibawa oleh majelis hakim. Ya. Ini berarti ketika permohonan pihak-pihak yang menentukan tadi yang poligami contohnya, yaitu diantaranya ada
terutama pasangan suami istri ya. Kemudian istri yang mau dipoligami kalau nggak ada ya bukan poligami, terus cari istri yang mau dipoligami yang mau ya. Dan kemudian ada izin poligami ya. Syaratnya banyak sekali, ada kekayaan, penghasilan apa itu, penghasilan dari pasangan suami istri yaitu berapa, itu harus detail itu di dalam permohonan itu, pihak-pihak terus saksi siapa yang menjadi saksi di situ yang terlibat ya. Di situ diantaranya pihak-pihak yang terlibat di dalam permohonan dari izin kami. Kemudian juga itu ke desa, izin dari desa perumahan juga dia itu tidak salah-salah. Kemudian unsur bagian-bagian tadi gugatan maupun permohonan, karena tadi permohonan izin poligami itu di dalamnya yang menerangkan itu istri pertama sudah mengizinkan izin istri. Ada kan itu istri mau menikah kan nggak boleh ya. Makanya kalau memang di negara-negara lain diperbolehkan untuk poligami yang diwajibkan, seperti kayaknya di Indonesia itu sudah wajib semua mengenai lagi beberapa yang nggak mau dimati apa lagi yang kemarin sudah saya katakan mungkin laki-laki itu bukan setia tapi bertanggung jawab, itu guyonnya seperti itu, bercandanya seperti itu, makanya ada izin poligami maksud bagian yang seperti itu maksudnya kekayaan itu antropologi yang didapatkan suami istri itu seperti itu semua nggak bisa nanti atau istri yang muda itu nggak boleh dan istri muda nggak boleh di situ sudah coba kasih istri muda tidak boleh meminta nanti hasil seperti menjadi istrinya ya, istri tuanya mendapatkan punya permohonan ke pengadilan agama kalau itu poligami, izin poligami ya, ketika muslim, ketika muslim ya di pengadilan negeri. Kemudian yang prosedur, nah ini pembuatan permohonan tadi menentukan dasar hukum dan tujuan permohonan, menentukan pihak-pihak yang terlibat sama menyusun bagian-bagian permohonan yang sudah saya contohkan. Bisa terlihat banyak sekali contoh-contoh di Google ya, untuk permohonan dari izin poligami, mendaftarkan permohonan ke pengadilan. Kemudian dalam prosedur pembuatan aduan ya, ini aduan itu biasanya seringnya tindak pidana ya. Kalau kita ada tindak pidana biar legal, litigasi maupun litigasi harus mempelajari ini tindak pidana yang sudah terjadi. Kemudian pihak yang terlibat pelapor dan saksi-saksi menyampaikan aduan. Nanti contoh yang banyak sekali kemarin ya ada di lingkungan kita. Namun tindak pidana itu asusila yang masih marah itu ketika lapor dan di mana simbol atau ya kan itu tidak kan akhirnya maksudnya ya
atau gimana, terus Jawa Barat, terus nah akhirnya kan mencederai untuk pesantren yang biasa seperti ini kita mau itu tidak berkala dan sudah terlapor, itu ada pelapor, ada terlapor dan ada saksi pembuatan yang dua. Selanjutnya mengenai argumentasi hukum dalam membuat gugatan dan permohonan. Ini bagian faktual, ini kronologis. Faktual, kronologisnya bagaimana? Fakta-fakta dan kejadian harus ada bukti fakta, bukan asumsi lagi kayak gitu. Ketika dilapor tadi, ini kronologisnya. Ya yang bisa ya dari saksi-saksi itu, bagaimana ada di dalam itu bisa kita para legal maupun litigasi kita harus mengoleh di situ untuk mengoleh kronologis kejadian atau fakta, mencari kebenaran, ya, bukan malah menyembunyikan kesalahan. Di dalam hukum, di dalam mau mengasuskan pelapor atau tidaknya harus bukan nanti didoktrin itu tidak, itu karena fakta kronologis yang harus dibuktikan di dalam ranah pengadilan. Yang beda kalau itu air yang sudah nggak usah dilaporkan ya bukan kayak gitu ya. Tapi itu memang pengadilan yang karena doktrinal yang para terdakwa atau terlapor sudah dianggap sama urusan itu air jangan itu ya akhirnya nggak bisa mengungkap fakta dan itu akan lemah dalam hatinya. Nah kemudian bagian yuridis kemarin yang sudah saya sebutkan tentang tentang itu kita berpaham bahwa yang relevan undang-undang jangan asal-asal kayak gitu. Di sini untuk menyajikan fakta-fakta inti yaitu ya dalam undang-undang itu ya. Jika kalian ingin mengadu melapor itu harus menyajikan fakta-fakta inti, harus menyadarkan yang jelas, yang aktual, yang update. Jadi minimal video, minimal saksi, adanya kelebihan atau pelanggaran di situ. Asumsinya apa itu? Adanya sertifikat, mungkin itu kan padepokan ternyata ya, tapi akhirnya kita kompes maka sudah pertama itu kan hanya mencederai semua kompes kaku akhirnya kompes yang ada di Indonesia ini orang tua yang itu kan khawatir yang punya anak-anak perempuan kayak gitu. Makanya kalau memang yang benar mungkin ada saya nggak tahu di sini yang sampai para kiai mengikuti apa itu tirakat itu bahaya di situ. Ini nanti kalian yang pengen jadi jangan tirakat adanya aja ya. Jangan mau kalau jadi saya kalau di saya nggak mau berat jaganya itu. Ya. Nanti pendek perempuan sedikit ada bercanda dari ada kode etik lagi ya mana ngobrol berat itu jadinya. Makanya di zaman dulu namanya itu benar-benar menjaga kehormatannya, bukan sedikit dipanggil kiai padahal itu nanti ujung-ujungnya praktek ya banyak kan di situ. Nah itu bisa dilakukan untuk lapor itu menjelaskan apa yang diharapkan ini realita yang ada di permasalahan yang ada di dalam ini kesempatan para legal mitigasi yang menjadi apa itu kerja di dalam bantuan hukum atau praktek di dalam bantuan hukum LBH. Di situ harus tahu tentang situasi kondisi permasalahan di dalam lingkup kehidupan masyarakat. Ulangi
maka yang gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, pihak disebut pemohon dan termohon. Ini gugatan permohonan gugatan berhubung entius. Ini masalah yang diajukan adalah misalnya penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain. Kemudian adanya suatu sengketa dalam gugatan ini terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini, pihak disebut penggugat dan tergugat. Jenis permohonan ini permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa. Permohonan pengangkatan pengakuan dari orang dewasa yang bukan anaknya atau orang dewasa yang tidak bisa menguruskan anaknya lagi, misalnya karena pikun. Permohonan keluarga, permohonan asuh anak, permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun. Ya nanti ini yang aku masih itu kan 19 tahun ya. Sekarang 19 tahun ini permohonan dispensasi nikah. Dulu 16 tahun, sekarang 19 tahun, nanti akan menjadi 21 tahun bagi laki-laki katanya. 19 tahun itu belum bisa apa-apa soalnya. Ya, zaman sekarang laki-laki 19 tahun itu belum bisa apa-apa. Kalian mau berapa coba laki-laki? Yang masalah itu mau berapa? 21 aja masih lihat ya. 19 tahun ya, kita anak yang perempuan 19 tahun juga masih kerjanya belum dalam tanggung jawab masih itu, makanya ini undang-undang ini bukan untuk untuk meminimalisir tingkat perceraian aslinya itu biar cerai muda nggak kuat, cerai nggak kuat, cerai itu tingkat muda nggak kuat, cerai akhirnya karirnya hilang semua. Orang dan orang kaya maksudnya orang kaya mau nikah mau kaya jangan nikah di umur yang pas gitu. Ini jenis-jenis permohonan ya, permohonan izin nikah dari calon mempelai yang belum berumur ini dari 21 tahun ini untuk memperbaiki kesalahan dalam catatan sipil, menunjukkan sekolah yang beberapa masih permohonan agar seorang tinggal dalam keadaan tidak adil. Ini jenis permohonan ya. Dari pasal 463 BW atau menyatakan meninggal dunia yang bisa dipakai ketika surat oke jika mencerai atau meninggalkan tadi pakainya surat oke hilang atau meninggal atau alamatnya atau sudah meninggal. Kalau mencerai kalau itu cerai ya sudah meninggal otomatis ya nggak usah ke pengadilan, nanti mau ke pengadilan cerai kasihan. Dan disarankan ini ketika orang tersebut ini yang tidak umum waris ya meninggal dunia berarti harus ada akte kematian agar ditetapkan sebagai wakil kuasa tunggal atau warisan. Ini jenis-jenis permohonan berarti nah, jenis-jenis aduan absolut dan aduan relatif ini yang mutlak dan relatif ya. Ini ada aduan absolut dan relatif. Nah,
keras, bukan asumsi. Relatif itu banyak sekali relatif itu terserah apa mungkin tentang keadaan masyarakat, tentang apa ya coba kita gali seperti itu ada teman-teman sampai datang ke RPH dan tugas di RPH. Intinya apa ini tadi materi-materi yang saya ajarkan mahasiswa agar mampu ketika memperoleh materi-materi bahan hukum, agar mampu bisa merealisasikan, mempraktekkan, menjelaskan di dalam materi-materi bahan hukum ke dalam dunia nyata.